Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Miss Siti di pembelajaran Tarikh Islam. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bersama kisah rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Silahkan dibuka buku Tarikh Islamnya halaman 37. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Bunda Khadijah. Dengan berbekal 20 ekor unta muda sebagai mas kawin, Nabi Muhammad melangsungkan pernikahannya dengan Bunda Khadijah dengan diwakili oleh paman Bunda Khadijah yang bernama Umar bin Asad. Sebab Khuwailid, ayahnya Bunda Khadijah, sudah meninggal sebelum perang Fijar. Pada saat pernikahannya, Nabi Muhammad menginjak usia 25 tahun loh, sedangkan Bunda Khadijah berusia 40 tahun. Disinilah dimulainya lembaran baru dalam kehidupan Nabi Muhammad. Ia pindah ke rumah Bunda Khadijah dalam memulai hidup barunya itu sebagai suami istri. Dari pernikahannya diperoleh beberapa orang anak, laki-laki dan perempuan. Namun, anak-anak beliau yang berjenis kelamin laki-laki meninggal di usia yang masih sangat kecil. Tahukah teman-teman, Bunda Khadijah mempunyai pribadi luhur dan akhlak yang mulia. Bunda Khadijah juga sangat berperan besar dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW mulai dari beliau menerima wahyu yang pertama. Tahukah teman-teman, wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 loh. Pasti teman-teman sudah hafal kan suratnya? Nih, mau dengar kisahnya? Silahkan tonton video yang berbahasa Malaysia ini, karena Miss yakin teman-teman sudah paham karena sering menonton film Upin Ipin. Nabi Muhammad SAW pula sering mengasingkan dirinya untuk beribadat dan bertafakur di dalam Gua Hira di atas bukit yang bernama Jabal Nur yang terletak kira-kira 6 km di sebelah timur kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki usia baginda yang ke-40 tahun, atau dengan lebih tepat lagi pada malam tanggal 17 Ramadan dalam tahun ke-41 tahun Gajah, sesuatu yang menakjubkan telah berlaku kepada baginda. Nabi Muhammad SAW telah dikunjungi oleh malaikat Jibril yang muncul dengan menampakkan dirinya dalam keadaan rupa yang sebenar. Sudah tentu baginda Nabi Muhammad SAW takut kerana inilah kali pertama baginda bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra", iaitu bacalah. Nabi Muhammad SAW hanya dapat menjawab, "Ma'anna bil qari", iaitu saya tidak dapat membaca. Malaikat Jibril tidak mengendahkan jawapan Nabi Muhammad itu. Setelah 3 kali malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membaca dan baginda Nabi Muhammad tetap memberikan jawapan yang sama, iaitu saya tidak dapat membaca, maka malaikat Jibril pun membaca surah Al-Alaq yang bermaksud, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq itulah merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaranya malaikat Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pun terus lari pulang ke rumah dan meminta isterinya Sayyidatina Khadijah menyelimutkannya sambil baginda terus menggigil-gigil ketakutan.
apabila kembali tenang, Nabi Muhammad SAW pun menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Sayyidatina Khadijah menasihatkan baginda supaya tidak bersusah hati. Sayyidatina Khadijah telah membawa Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan sepupunya Waraqah ibni Naufal, seorang pendeta beragama Nasrani yang amat fasih dengan kitab Injil dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW itu, Waraqah mengesahkan bahawa yang telah mengunjungi baginda di Gua Hira itu ialah malaikat Jibril. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul seperti yang telah diberitakan terdahulunya oleh Nabi Isa alaihissalam. Wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering termenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh dibalut selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddathir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemul berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah membahas kisah tentang pernikahan Nabi Muhammad dan juga turunnya wahyu pertama dan kedua. Setelah itu, teman-teman silahkan tulis soal di bawah ini, kemudian jawab sesuai apa yang sudah kalian simak di video tadi. Kalau misalnya soalnya kepanjangan, boleh dibantu oleh ayah dan bunda, tapi untuk jawabannya harus tulisan teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kalau sudah selesai tugasnya, kirimkan fotonya ke WA Miss Siti. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.